Ya teman-teman, jadi inilah resiko ketika sudah sibuk banget, sudah kepepet banget, tiba-tiba roller motor rusak, bunyi berisik, tidak mau jalan. Pas digas, bunyinya lebih hancur banget, lebih kasar banget, tidak enak didengar teman-teman. Ya, saatnya untuk kita bongkar bagian CVT-nya. Cukup gunakan kunci 8 untuk membuka tutup bagian CVT. Ini aku buka semua bautnya karena aku jadi penasaran bunyi kasar tadi berasal dari manakah. Masih ada lagi bautnya, aku buka semua biar lebih gampang. Dan ditekan ke bawah starter kakinya, lalu ditarik. Iya, ini sudah lepas. Sepertinya dari bagian kanvas gandanya ini masih bagus ya, tidak ada bunyi sama sekali. Dan aku jadi penasaran bagian ininya. Untuk membuka rumah rollernya menggunakan kunci L ya teman-teman. Ini caranya diganjal bagian atas. Diganjal, ini sebagian contoh, teman-teman bisa perhatikan ya cara membukanya. Jika sudah tertahan seperti ini, itu berarti sudah bisa dibuka menggunakan kunci 22. Kunci 22 pas dan juga kunci shock juga bisa teman-teman. Jangan lupa sediakan besi padat untuk mengetok. Ketoknya jangan terlalu kuat ya, keras, nanti bisa kuncinya patah. Cukup ada tekanan agar bautnya bisa longgar. Seperti itu. Ini contoh ya teman-teman. Jika sudah cukup, sudah bisa diputar menggunakan tangan, ya diputar saja menggunakan tangan. Kita ketok lagi. Ya, kayaknya ini sudah cukup ya. Kita putar saja menggunakan tangan biar risiko kuncinya tidak patah. Iya, jika bautnya sudah longgar, cukup menggunakan tangan saja teman-teman. Nah, ini sudah berhasil terbuka semua. Ini kipas rumah rollernya teman-teman ya. Dia memiliki 2 ring. Yang pertama itu ring starter kaki, ini dia yang besar banget ini. Ini ring starter kaki dan 1 ring penahan dan ada bautnya. Ini masih bagus banget, mulus. Sepertinya masalahnya ada di sini. Ini fanbelnya aku lepas dan saatnya untuk kita ambil rumah rollernya. Ini namanya rumah roller teman-teman ya. Karena putaran mesin semua ada di sini, beban mesin. Ini baus kruk asnya masih bagus banget kayaknya ini. Dan masalahnya pasti ada di sini. Pas aku goyang teman-teman, coba kalian perhatikan bunyinya. Itu ketika belum dihidupkan mesin. Jika dihidupkan, wah, pas aku buka teman-teman, jantungku rasanya mau hancur copot. Ternyata ini teman-teman biang keroknya. Ini rollernya sudah hancur, bagian permukaannya sudah tidak rata lagi. Wah, sepertinya bukan hanya satu ini semuanya teman-teman. Dia kalau hanya satu, pasti bunyinya tidak berisik banget. Bahkan tarikan mesin masih normal saja. Tapi pas aku cek, ternyata ini semuanya sudah hancur ya, peang ya. Wah, ternyata teman-teman. Jadi aku kasih saran, jika teman-teman punya roller bekas seperti ini, alangkah baiknya jangan dibuang ya. Kita masih bisa menggunakannya menjadi baru lagi. Yang artinya kita bisa membuatnya menjadi baru yang bisa dipakai lagi. Tapi ingat teman-teman, ini hanya sifat sementara dan tidak berkelanjutan. Cukup sediakan ini, selang gas LPG. Ini regulatornya aku copot terlebih dahulu. Regulatornya tidak perlu, dan yang ini kita butuhkan teman-teman, selang gas LPG-nya. Karena ini yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman cukup sediakan 1 buah roller. Untuk ukur bagian panjang posisinya, bagian ujung yang akan kita potong nanti, ditekan menggunakan kuku saja. Jika sudah, sediakan pisau untuk memotong teman-teman. Untuk memotong selang gas LPG, bisa pisau atau yang lain. Kita potong sampai benar-benar putus. Dan ini yang sudah dipotong tadi teman-teman. Dan kita ukur lagi panjang rollernya. Sama kan? Nah, agar bisa masuk, rollernya kita potong dulu. Menggunakan pisau
Jadi cara memotong roller memisahkan antara luar dan dalamnya itu cukup dipotong bagian atasnya permukaannya teman-teman ya, dengan cara digosok-gosok sampai benar-benar terpotong dan ada gesekan antara pisau dan besinya. Kita pastikan sudah putus. Ya, dan ini sudah putus, kita tarik agar memastikan, dan ternyata sudah. Jika sudah putus cukup ditekan saja, lalu diputar teman-teman ya, lalu ditarik. Nah, ini sudah copot. Karena bagian luarnya ini sudah tidak bisa dipakai, kita buang saja. Dan ini teman-teman yang akan kita gunakan. Besi bagian dalamnya ini masih mengkilap, masih mulus banget, dan panjangnya sama. Waktunya kita masukin ke dalam selang gas LPG. Caranya biar dia bisa masuk, diputar-putar lalu ditekan. Lalu ditekan perlahan-lahan agar dia bisa masuk ke dalam teman-teman ya, agar dia masuk merata. Jangan ditekan satu kali, kita harus menekannya pelan-pelan. Dan ini sudah jadi, sudah beres. Dan inilah teman-teman roller abadi yang sudah jadi. Nah, itu kan sangat simpel dan gampang. Dan teman-teman, aku kasih saran ya, dan ini ke-6 roller sudah jadi. Aku kasih saran ya, roller ini hanya sifat sementara dan hanya dipakai sementara saja. Artinya jika teman-teman belum punya uang untuk membeli baru, bisa gunakan roller ini dalam keadaan darurat. Misalnya anak lagi sakit atau keluarga sakit, mau pergi ke rumah sakit tapi motor tidak bisa jalan. Nah, ini yang bisa kita gunakan teman-teman ya. Kita bisa gunakan membuat ini. Ini tutup rumah rollernya. Sudah selesai, dan dengarkan, tidak ada bunyi sama sekali. Saatnya untuk kita pasang teman-teman ya. Kita masukin dulu bos kruk asnya, lalu dimasukin. Hadapnya seperti ini ya. Iya, fanbelnya jangan lupa. Nah, untuk memasang kipas rumah rollernya, ini fanbelnya kan cukup kecil ya ruangnya. Karena kalau kita pasang kipas rumah rollernya tidak bakalan masuk sempurna. Jadi bagian kanvas gandanya ini ditarik saja. Kebanyakan bengkel-bengkel besar mereka membukanya, tapi kalau saya tidak, cukup ditarik lalu ditekan ke depan. Lihat kan, ruang fanbelnya lebih luas. Jadi kipas rumah rollernya bakalan masuk dengan rata, tidak bengkok. Seperti itu. Saatnya untuk kita masukin kipas rumah rollernya. Ya, sudah. Saatnya kita masukin yang pertama. Jangan lupa ring starter kakinya teman-teman, jangan sampai keliru. Lalu yang kedua ring penahan. Dan yang terakhir baut penahan bola angin. Ini yang paling kunci utamanya karena dia menahan beban putaran mesinnya ada di situ. Jangan lupa menggunakan kunci L kembali. Kalau tadi kan di bagian atas ya, sekarang diganjal bagian bawah. Ya, seperti ini jika teman-teman tidak mempunyai kunci tracker. Namanya itu seperti kepiting ya kunci itu. Tapi kalau tidak ya menggunakan kunci L ini saja. Gunakan kunci dua-dua, ditekan ke bawah. Kalau tadi kan ditekan ke atas. Ya, jangan lupa sediakan besi padat untuk mengetok. Jika rasa kunci sudah tidak bisa jalan atau berputar, itu tandanya sudah pas, sudah beres. Saatnya untuk kita tutup kembali, tutup bagian CVT-nya ini, rumah CVT-nya. Kita masukin satu persatu bautnya teman-teman. Memasang mesin seperti ini jangan sampai keliru ya. Kita kunci dulu baut semuanya. Sudah beres, aman. Saatnya untuk kita nyalakan kembali. Nah, itu kan teman-teman bisa dengar. Coba aku gas. Dan yang paling penting teman-teman, ini dia
di bagian depan, kantung udara bagian depan ini harus dibuka ya, jangan sampai lupa. Karena rumah kantung udara yang standarnya lubangnya itu sangat kecil, artinya udara yang masuk sangat minim. Jadi kita bukanya menggunakan kunci L. Dia hanya memiliki 3 baut. Kita buka terlebih dahulu. Jadi aku kasih saran untuk membuka rumah kantung udaranya teman-teman. Dia hanya memiliki 3 baut, 2 di tengah dan 1 di depan. Nah, ini sudah selesai dibuka. Nah, teman-teman perhatikan ya, itu lubang kantung udaranya. Dan di bagian dalamnya seperti ini. Jadi udara yang masuk sangat kecil. Kalau dibuka, teman-teman bisa lihat ada 2 lubang. Dan udara yang masuk juga sangat banyak, artinya mesin lebih dingin. Dan bepergian jauh lebih aman. Nah, ini sudah sore ya. Coba jalan dan rasakan kantongnya halus, nyaman, tidak ada bunyi sama sekali. Wah, teman-teman silakan bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe.